Tata krama. Pengertian tata krama atau adat sopan santun atau yang biasa disebut etiket telah menjadi bahan dalam hidup kita. Ia telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari, malahan menjadi meningkat dan sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di masyarakatnya. Pada waktu Anda masih anak-anak, secara tidak sadar, orang tua Anda telah melatih Anda agar menerima pemberian orang dengan tangan kanan, lalu mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda juga melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian, dan bersikap jika ada tamu yang datang ke rumah Anda. Lama-kelamaan perilaku Anda terbentuk menjadi suatu kebiasaan tanpa memikirkan mengapa Anda harus bertindak seperti yang demikian. Jadi, tata krama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan ini muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan. Sebagai contoh, kalau orang Indonesia setuju dengan apa yang dikemukakan, ia akan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, dan krama berarti sopan santun, kelakuan tindakan, perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau sopan santun. Salah satu contoh, misalnya manusia tipe durian dan manusia tipe kedongdong. Manusia tipe durian adalah orang yang penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, hatinya diliputi sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang, serta tidak menyakiti orang lain. Manusia tipe kedongdong akan dijauhi orang setelah merasakan betapa asam sifat-sifatnya. Disinilah letak pentingnya tata krama. Orang yang mengenal dan menerapnya akan melahirkan penampilan yang menarik seperti kulit kedongdong, dan perhatian itu terpencar dari hati seperti durian. Tata krama dapat menentukan nasib seseorang. Tata krama memang dapat menentukan nasib baik seseorang. Faktor tata krama yang dapat ditaati terkadang dapat membawa malapetaka. Yang menyedihkan juga tidak dijadikan suatu kebiasaan dan sikap hidup. Hendaklah Anda camkan prinsip ini. Tata krama berada di mana saja dan kapan saja. Anda tidak mungkin menghindarinya. Ia selalu menghimbau Anda untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terimalah kenyataan. Yang paling penting, mau menerima dan mempelajari bila mana perlu. Lalu sesuaikanlah Anda dengan tempat dan waktu. Pikirkanlah sejenak dan bertingkahlah dengan cepat dan tepat. Pergaulan komunikasi antar manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam pergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan perkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tata cara dalam berbicaraan, tatap muka, serta berpembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya menggunakan handphone. Komunikasi sebagai sifat alami manusia dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama.
Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena komunikasi sebagai sifat alami manusia. Yang kedua, komunikasi menggunakan media sosial. Tata krama di dalam menggunakan media sosial, yang pertama, anak-anak bisa melakukan 6 hal. Yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi. Yang kedua, memilih teman. Yang ketiga, hindari akun-akun negatif. Yang keempat, periksa kembali sebelum membagikan konten. Yang kelima, gunakan untuk pengembangan diri. Dan yang keenam, jadikan sarana personal branding. Tata krama dalam kerukunan. Bertamu Tata krama dalam berkenalan dan bertamu ke rumah orang, hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat. Sebaliknya, keinginan Anda disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau surat. Jika keadaan memungkinkan, kalau Anda mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar. Jangan seperti orang menggedor pintu. Selanjutnya, tata cara bertamu dan berbicara. Tata berbicara, cobalah Anda renungkan berapa banyak kata yang Anda keluarkan dalam suatu hari. Dan ingatlah dengan pepatah, berkatalah, peliharalah lidah. Hati-hatilah dalam berbicara agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Selanjutnya, tata krama di dalam berpenampilan. Yang pertama, cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa hendaknya berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapih dan pantas. Selain itu, tampak kurang pantas jika bersolek berlebihan. Yang kedua, cara berpakaian siswa. Cara berpakaian siswa yang mengatur rambutnya dengan rapih dan pantas akan memperlihatkan keserasian. Busana yang warna serta modelnya aneh hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta. Yang ketiga, ukuran ketampanan. Ukuran ketampanan, pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap melindungi, kejantanan hati, sikap sportif atau satria, kepekaan rasa, dan rela berkorban. Yang keempat, cara berjalan bersama. Kalau seorang pria berjalan dengan seorang wanita, hendaknya pria berada pada jalur lalu lintas, sedangkan wanita selalu berada pada posisi terlindungi. Yang kelima, cara makan, yaitu tata cara makan merupakan unsur yang paling penting dalam tata krama. Tata cara makan berbeda dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, perlulah Anda atau anak-anak menanyakan tata cara makan di lingkungan yang belum pernah anak-anak